Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dipka Oktaviana Loren. Saya dari kelas penerbitan 2C. Pada mata kuliah dasar-dasar penyuntingan kali ini, saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi editor akuisisi. Jadi, dalam jenjang karir editor, seseorang mampu menjadi senior editor jika ia sudah memiliki jam terbang menjadi editor selama 3 tahun. Senior editor pun dibagi menjadi 2, dan salah satunya yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah editor akuisisi, atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut dengan acquisition editor. Apakah itu editor akuisisi? Nah, editor akuisisi atau acquisition editor adalah editor yang memiliki tugas penting untuk merancang strategi pengadaan naskah, memburu dan menyiapkan stok naskah bagi para penerbit yang menjadi tempat kerja para editor tersebut, agar penerbit tidak bingung ketika ingin mengembangkan bisnisnya, karena ranah untuk mencari naskah adalah tanggung jawab penuh seorang editor, khususnya editor akuisisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja kemampuan yang harus dimiliki seorang editor dalam mengakuisisi naskah. Yang pertama, diharapkan seorang editor mampu mempunyai daya kreativitas dan wawasan yang tinggi dalam hal kepenulisan. Yang kedua, memiliki daya mencari peluang dalam mendapatkan naskah. Yang ketiga, memiliki lingkup pergaulan yang luas sehingga mampu mengenal banyak penulis yang akan menjadi sumber naskah bagi editor tersebut. Yang keempat, mampu menemukan dan mendapatkan ide-ide baru yang segar untuk pencarian naskah. Yang kelima, memiliki kecepatan dan ketepatan dalam memilih naskah yang layak terbit, karena seorang editor tidak boleh asal-asalan dalam memilih naskah yang akan diterbitkan. Dan yang terakhir, yang keenam, memiliki kemampuan komunikasi yang baik supaya mampu dengan mudah membangun pembicaraan dengan seorang penulis dalam pengadaan naskah. Setelah seorang editor akuisisi memiliki kemampuan dalam mengakuisisi naskah, saya akan menjelaskan strategi apa saja yang biasanya dimiliki editor tersebut. Nah, biasanya ada beberapa strategi yang dapat dimiliki oleh seorang editor akuisisi. Yang pertama, memantau sosok penulis yang sedang naik daun agar mampu mengemas gagasan penulis tersebut dalam bentuk buku. Contohnya, seorang editor akuisisi sudah memantau bahwa Raditya Dika tahun ini atau saat ini sedang menjadi penulis yang naik daun. Nah, editor tersebut bisa menghubungi Raditya Dika sebagai penulis sasaran untuk meminta Raditya Dika menulis dan berikan naskah kepada editor tersebut sebagai stok untuk perusahaan penerbitannya. Strategi yang kedua, menghubungi penulis yang sering membuat karya. Pasti ada penulis yang memiliki karya yang sedang dalam tulisan atau sedang dalam proses, atau bahkan ada hasil karya penulis tersebut yang sudah diajukan kepada suatu penerbitan namun ditolak. Nah, editor akuisisi bisa menghubungi penulis tersebut dan memakai karyanya yang sudah ditolak tadi sebagai bahan terbitan. Strategi yang ketiga, melihat lagi buku-buku lama yang masih memiliki potensi jika dikembangkan dengan keadaan saat ini dan mampu diterbitkan. Biasanya banyak buku-buku lama yang sudah tidak terbit lagi, namun pada masa sekarang atau saat ini tiba-tiba dibutuhkan. Nah, editor bisa mengolah lagi naskah-naskah lama tersebut dan jangan lupa memilah dan mengoreksi buku-buku tersebut agar relevan jika diterbitkan lagi di masa sekarang. Strategi yang keempat, membuat iklan pencarian naskah di sosial media. Biasanya editor-editor sekarang sudah memiliki banyak sosial media. Nah, sebagai contoh, seorang editor akuisisi membuat iklan melalui akun Instagramnya seperti tulisan, "Hai teman-teman, lagi butuh naskah tulisan yang bertemakan kisah cinta remaja nih, yang lagi bikin atau sudah konsepnya saja, atau bahkan punya naskahnya, bisa hubungi saya ya, terima kasih." Biasanya setelah editor atau seseorang nge-post hal seperti itu di sosial media, akan banyak penulis-penulis atau orang-orang yang ingin menerbitkan tulisannya yang membalas postingan tersebut, sehingga editor akuisisi memiliki stok naskah. Strategi yang kelima, memantau buku-buku luar negeri yang laris dalam penjualannya pada masa itu untuk kemudian diterjemahkan atau bahkan dialih ciptakan. Namun strategi ini sebetulnya agak beresiko karena tidak semua penulis luar negeri mampu menyerahkan hak cipta bukunya dengan mudah kepada penulis lain.
Strategi yang keenam, editor akuisisi dapat mencari sendiri konsep naskah yang kemudian diberikan kepada seorang penulis agar dikerjakan oleh penulis tersebut. Sebagai contoh, seorang editor akuisisi mempunyai konsep tulisan yaitu dia ingin menulis buku atau naskah yang bertemakan parenting atau edukasi bagi orang tua. Nah, dia bisa mencari seorang penulis yang menurut dia cocok untuk mengolah naskah tersebut. Hasilnya dapat menjadi stok bagi editor akuisisi tersebut. Selanjutnya, strategi yang terakhir, strategi yang ketujuh, mencari naskah yang ditulis oleh penulis kurang sukses dan tidak lupa kita berikan modifikasi dari hasil tulisan tersebut. Pasti banyak beberapa penulis yang tulisannya itu kurang layak terbit bagi suatu penerbit. Nah, editor akuisisi dapat menghubungi penulis kurang sukses tersebut untuk menerbitkan lagi, namun tetap memodifikasi naskah yang sudah ia tulis sebelumnya. Itu bisa menjadi stok naskah bagi seorang editor akuisisi. Nah, itu semua adalah 7 strategi yang dapat dimiliki seorang editor akuisisi dalam mencari naskah. Setelah menjelaskan tentang kompetensi seorang editor akuisisi, baik dari kemampuan dan strategi yang harus dia miliki, saya akan menjelaskan naskah yang layak diakuisisi oleh seorang editor. Maksud naskah yang layak diakuisisi adalah naskah yang layak dicari atau diterbitkan oleh seorang editor akuisisi. Beberapa kriteria naskah yang dapat diakuisisi oleh seorang editor adalah yang pertama, naskah yang sedang dibuat atau telah dibuat oleh seorang penulis aktif. Seorang editor dapat melihat apakah naskah tersebut layak diterbitkan atau tidak. Itu sebagai acuan bagi para editor akuisisi dalam menerbitkan naskah. Kriteria yang kedua adalah naskah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maksudnya adalah ketika pada masa sekarang contohnya ada marak tentang virus corona atau COVID-19. Seorang editor menemukan penulis yang menulis tentang virus corona ini. Isi naskahnya tentang penjelasan virus, akibat, hingga pencegahannya. Editor dapat mengambil naskah penulis tersebut untuk diterbitkan sebagai bahan konsumsi masyarakat di bidang edukasi kesehatan dengan catatan penulis dengan hati bekerja sama dengan editor tersebut dalam menerbitkan buku yang bertemakan virus corona atau COVID-19 ini. Dan kriteria naskah yang ketiga yang terakhir adalah naskah seorang penulis yang tidak diterima oleh penerbit lain. Jika seorang editor andal memiliki wawasan yang tinggi, pasti ia dapat menentukan apakah naskah yang sudah ditolak oleh penerbit sebelumnya tersebut bisa diterbitkan pada saat ini atau tidak. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang kompetensi editor akuisisi yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga membantu bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.